Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pola-pola hereditas. Adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan hereditas? Hereditas adalah pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Sebelum membahas tentang hereditas lebih lanjut, kita harus mengenal dulu istilah-istilah seperti parental. Parental ini adalah induk yang disilangkan. Ditulis dengan P besar. Ada dua jenis, yaitu P1, induk dalam penyilangan yang ke-1, kemudian P2, induk pada penyilangan yang kedua. Selanjutnya ada dikenal dengan istilah gamet atau ditulis dengan G besar, yaitu untuk penulisan kelamin jantan dan betina. Selanjutnya, hasil perkawinan dari parental maka dihasilkan filial atau anak. Ada dua jenis, yaitu F1 keturunan pertama, kemudian F2 keturunan kedua. Selanjutnya kita mengenal istilah gen. Gen itu adalah faktor pembawa sifat. Ada yang sifatnya dominan dan ada yang sifatnya resesif. Yang dominan akan menutupi yang resesif. Untuk dominan kita tulis biasanya hurufnya besar, kemudian yang resesif biasanya ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya adalah alel. Alel merupakan pasangan gen yang terdapat pada kromosom. Biasanya ditulis dengan U besar atau U besar U kecil. Selanjutnya adalah hibrid. Hibrid adalah perkawinan dua individu dengan sifat-sifat yang berbeda. Ada dua jenis, yaitu monohibrid dengan satu sifat beda dan hibrid dengan dua sifat beda. Untuk contoh monohibrid, misalkan kita akan mengawinkan kacang bunga ungu dengan bunga putih, maka di sini hanya warna bunga saja itu dikatakan satu sifat beda. Sedangkan di hibrid, misalkan kita akan mengawinkan kacang biji bulat warna kuning dengan kacang biji keriput warna hijau. Ini adalah dua sifat beda, yaitu warnanya dan bentuknya. Di dalam hereditas ada variasi sifat. Yang menyebabkan variasi sifat ini adalah gen. Karena gen terletak pada lokus dan kromosom yang sama, di mana gen ini terdapat DNA yang memiliki urutan nukleotida. Nah, urutan nukleotida inilah yang menyampaikan informasi yang berbeda yang menyebabkan terjadinya variasi sifat. Pada gen juga ada lokus. Apa sih lokus? Lokus itu adalah tempat menyimpannya alel. Karena pada organisme itu terdapat alel, di mana alel ini disimpan di dalam lokus. Contohnya misalkan alel bunga ungu dan alel bunga putih, itu tentunya terletak pada lokus yang berbeda. Selanjutnya adalah lokus yang sudah dijelaskan di depan. Lokus itu adalah tempat melekatnya lokus. Lokus ini homolog dan selalu berpasangan dan mempunyai bentuk dan letak yang sama. Berikut adalah analog gambar di mana letak alel di sini. Kemudian ada alel bunga ungu dan alel bunga putih, di mana alel ini terletak di dalam lokus. Lokus ini tentunya berbeda antara lokus yang alel bunga ungu dengan alel bunga merah, di mana antara lokus ini, lokus bunga ungu dan lokus bunga merah ini dikatakan pasangan kromosom homolog karena mempunyai bentuk yang sama.
Untuk pewarisan sifat, Mendel menggunakan kacang ercis dalam percobaannya. Karena kacang ercis ini bervariasi bentuknya dan cepat berkembang biak, sehingga dalam percobaannya dia menggunakan atau mengungkapkan hukum Mendel 1 yang bersifat monohibrid, kemudian hukum Mendel 2 yang bersifat dihibrid. Yang sudah dikatakan bahwa hukum Mendel 1 ini adalah bersifat monohibrid, yaitu menyilangkan dua individu yang sejenis tentunya dengan satu sifat beda. Berikut adalah contoh persilangan dominan pada hukum Mendel 1. Di sini kita coba menyilangkan kacang ercis bunga merah, di mana kita tulis M besar sebagai genotipnya, dikawinkan dengan bunga putih yaitu M kecil. Maka kita turunkan untuk gamet bunga merah adalah M besar, untuk bunga putih adalah M kecil. Maka diperoleh F1-nya, keturunan satunya adalah bunga merah 100%, yaitu M besar M kecil. Selanjutnya, dari filial M1 yang tadi didapat, maka untuk mencari P2-nya, F1 kita kawinkan dengan F1, yaitu M besar M kecil dikawinkan dengan M besar M kecil, maka fenotip M besar M kecil tadi adalah merah dikawinkan dengan merah. Kemudian kita turunkan gametnya, di mana gametnya itu adalah M besar dan M kecil. Demikian pula misalkan ini untuk yang betinanya, kita turunkan juga, diperoleh gametnya M besar M kecil. Untuk mendapatkan cara fenotipnya, kita turunkan dulu F2-nya, yaitu dengan membuat papan catur seperti ini, di mana kita masukkan M besar ke M besar seperti ini, kemudian M kecil ke M kecil, demikian juga yang betina misalkan M besar ke M besar dan M kecil kemudian kita silang-silangkan M besar dengan M besar diperoleh merah, kemudian selanjutnya seperti itu dan seterusnya. Nanti kita cari fenotipnya. M besar adalah merah, M besar M kecil adalah merah, kemudian M besar M kecil adalah merah. Ini salah penulisan, ini M kecil adalah putih. Jadi perbandingan genotipnya, untuk merah adalah 1, untuk M besar M kecil kita masuk di sini merah juga adalah 2, kemudian M kecil adalah putih adalah 1. Jadi genotipnya adalah 1 banding 2 banding 1. Sedangkan fenotipnya, karena di sini bersifat dominan, maka yang merah ini M besar M kecil menjadi merah, maka perbandingannya adalah 3 banding 1. Selanjutnya pada hukum Mendel 1 adalah istilah persilangan intermediate, yaitu keturunannya akan mengikuti sifat kedua induk. Artinya sifat campurannya akan muncul dari hasil campuran dua gen yang berbeda. Ini adalah contoh persilangan intermediate, yaitu dimana di sini P2-nya M besar M kecil dikawinkan dengan M besar M kecil, maka di fenotipnya di sini adalah merah muda. Kita turunkan gametnya satu persatu, di sini ada M besar M kecil, demikian pula yang ini turunkan. Maka untuk mendapatkan F2-nya kita buat tabel papan catur seperti ini, biasa tadi seperti yang tadi diturunkan. Demikian, kemudian kita kawin-kawinkan atau disilangkan. Nah, perbedaannya dengan yang dominan, di sini yang merah muda ini, yang di dominan tadinya merah, maka yang di intermediate ini menjadi merah muda. Sehingga di sini fenotipnya pada intermediate ini 1 banding 2
banding 1. 1 merah, 2 merah muda, dan 1 putih. Jadi dari hasil persilangan intermediate di atas ditemukan sedikit perbedaan dengan persilangan yang monohibrid dominan. Dimana kalau yang di sini merahnya ini lebih ke merah muda, bukan dominan ke merah. Untuk hukum Mendel 2 kita kenal dengan istilah dihibrid. Pada pembentukan gametnya, alel-alel yang berbeda telah bersegregasi bebas yang akan gabung membentuk genotip dengan kombinasi alel yang berbeda. Setelah kita peroleh gametnya, maka kita turunkan, maka di sini kita gabungkan untuk mencari F1-nya, maka diperoleh B besar, B kecil, K besar, K kecil, di mana fenotipnya bulat kuning 100%. Bagaimanakah untuk mencari parental 2-nya? Parental 2 kita kawinkan F1 dengan F1, yaitu keturunan ke-1 dengan keturunan 1. Maka diperoleh seperti ini. Kemudian kita cari juga gametnya. Misalkan untuk di sini adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kita silang-silangkan. BK, B besar, K besar, kemudian B besar, K kecil. Demikian juga yang ini, B kecil dengan K besar, kemudian B kecil dengan K kecil. Setelah masing-masing gamet kita dapatkan, kemudian kita buat papan caturnya. Masing-masing kita masukkan ke dalam papan ini, kemudian sama yang sebelah sananya juga, kemudian kita silang-silangkan. Misalkan di sini B besar, K besar, maka diperoleh B besar, B besar, K besar, K besar untuk genotipnya, maka untuk fenotipnya diperoleh bulat kuning. Demikian seterusnya sampai di sini kita peroleh adalah perbandingannya bulat kuning 9, bulat hijau 3, kisut kuning 3, kisut hijau 1. Sehingga pada hukum Mendel 1 diperoleh perbandingannya adalah untuk fenotip F2-nya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Dimana yang bulat kuningnya 9, bulat hijaunya 3, kisut kuningnya 3, dan kisut hijaunya 1. Demikian, ini adalah contoh dari cara menghitung untuk hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Insya Allah kita lanjutkan untuk penyimpangan semu hukum Mendel, kemudian tes crossback, cross dan resiprok, kemudian kita cari juga bagaimana cara mencari fenotip genotip dengan menggunakan garpu tala. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.